Oke, halo guys, balik lagi sama gue Yosholo Wakaisewan dan selamat datang kembali di channel Yosholo. Oke guys, nah jadi hari ini kita akan membahas salah satu topik yang kebetulan bisa dibilang sih dari beberapa yang lalu tuh banyak banget orang yang nyuruh gue untuk ngebahas topik ini gitu. Dan kebetulan ini topiknya lumayan membuat orang-orang jadi kayak geram ya, marah-marah gitu. Tapi topik ini adalah salah satu topik yang menurut gue sangat interesting banget ya. Karena apalagi kalau lagi pandemi kayak gini gitu ya, ada aja kepikiran hal ini gitu. Ya jadi hari ini kita bakal ngomongin tentang bahan baju dinas DPRD ya, Kota Tangerang yang katanya menggunakan bahan dari brand Louis Vuitton ya, atau Louis Vuitton. Tapi sebenarnya bacanya paling gampangnya LV lah, atau Louis Vuitton. Nah jadi kalau kalian nggak tahu Louis Vuitton itu apa, Louis Vuitton itu adalah brand ya, brand yang bikin kayak tas-tas gini, kayak tas kayak gini nih, terus juga tas-tas yang gede nih, yang duffel bag gitu, itu biasanya yang dibikin oleh Louis Vuitton. Dan juga mereka itu terkenal dengan kolaborasi mereka bersama Supreme. Dan juga beberapa tahun yang lalu mereka nge-guide ownernya Off-White / creative directornya juga untuk menjadi creative directornya LV ya gitu. Dan kebetulan LV setelah itu mengakuisisi Off-White juga gitu. Dan tentunya itu bakal menjadi bagian dari family LVMH Corporation ya mereka gitu. Ya intinya Louis Vuitton ini menurut gue sih adalah salah satu brand yang sering digunakan oleh orang untuk mengeluarkan fashion statement mereka gitu ya. Brand maksudnya kayak bener-bener social status itu kelihatan banget lah kalau misalnya kalian pakai LV gitu ya anggapannya. Dan memang harga itu juga nggak murah gitu ya. Untuk tas seperti ini aja ini bisa mencapai 15-25an, bahkan tas lempang gitu aja itu bisa sampai 10 jutaan. Sepatunya pun bisa lebih dari 10 juta gitu. Jadi pokoknya harga-harganya itu benar-benar lumayan mahal gitu. Nah, kita akan lihat ke screen sekarang ya. Nah, jadi ini dari Lambe Turah ya. Gue bakal, kebetulan ini gue ada banyak Instagram yang bakal gue cover, tapi ini gue semuanya bakal kasih tahu ini gue dapat dari mana gitu ya. Jadi pertama ini kita dari Lambe Turah, dan Lambe Turah kebetulan nge-quote dari Kumparan dan juga medcom.id. Kita bisa lihat ya. Bahan baju dinas anggota DPRD Kota Tangerang akan pakai brand Louis Vuitton ya. Jadi pengadaannya nih di DPRD-nya itu ada perencanaan lah ya. Ini baru perencanaan gitu. Karena kan ini kan baru masuk anggaran. Dan kebetulan kalau kalian lihat ini, itu tuh anggarannya tuh naik 2 kali lipat dari tahun 2020 ya. Karena ini kan kita ngomongnya 2021 ya. Berarti kan kalau naik 2 kali lipat berarti di tahun sebelumnya itu di 312,5 juta. Sekarang menjadi 675 juta rupiah. Yang walaupun sebenarnya sih itu bukan 2 kali lipat sih, itu lebih dari 2 kali lipat sebenarnya sih. Ya kan? Ya, tapi pokoknya ini naik menjadi 675 juta. Dan kebetulan anggaran pakaian dinas ini menggunakan salah satu merek fashionnya itu ada Louis Vuitton ya, untuk pakaian dinas harian, dan ada 2 style. Terus juga ada pakaian sipil resmi mereknya Lanifico di Calvino, dan juga untuk pakaian sipil hariannya Teodoro, dan yang terakhir itu Thomas Crown. Nah, jujur gue nggak tahu Lanifico di Calvino tuh brand apa, gue nggak tahu merek Teodoro tuh apa, gue juga nggak tahu merek Thomas Crown tuh apa. Tapi yang gue tahu LV. Nah, itu bakal dijadiin sebagai pakaian dinas harian dan ada 2 style. Nah, berarti anggapannya begini. Seingat gue, untuk satu jas gitu, bukan jas ya. Pokoknya ya pakaian LV lah gitu ya, yang gue pernah lihat kalau misalkan waktu gue pernah ke satu tempat di luar negeri yang kebetulan menjual LV pada saat itu harganya untuk satu baju pun itu bisa mencapai sekitar 3-4 juta rupiah gitu ya. Kalau ini 2 style, berarti kan ini kan atas dan bawah kan. Maksudnya kayak atasan dan juga ada bawahan. Dan ini mereka ngebelinya secara bulk. Secara bulk tuh maksudnya ya secara besar-besaran, karena kan anggarannya 675 juta. Berarti itu untuk seluruh anggotanya gitu anggapannya. Kurang lebih seperti itu. Nah, berarti
harusnya kalau misalnya kayak gitu mereka bakal dapat lebih murah ya, karena harganya ya kalian beli borongan lah anggapannya gitu. Tapi tetap aja, berarti kalau kita hitung-hitung kemungkinan besar sih satunya tuh mungkin 2,5 juta atau 3 juta untuk satu setel gitu. Berarti kalau misalnya kita kali 2, karena ini ada 2 setelan, berarti mencapai sekitar 5-6 juta rupiah. Itu kira-kiranya gitu ya. Dan setelah itu juga digabungin dengan pakaian-pakaian yang lainnya, yaitu Lanifico di Calvino, Teodoro, dan Thomas Crown. Dan anggapannya gua nggak tahu itu harganya berapa ya, tapi let's say aja kita anggap semuanya itu sekitar 5-10 juta. Berarti anggapannya untuk satu pakaiannya atau harga outfit untuk satu orang di perencanaan ini itu bisa mencapai 5-10 juta gitu. Gue nggak perlu nanya mereka harga outfitnya, gue juga udah tahu dari awal kalau misalkan memang anggaran ini bakal diterima. Nah, pertanyaannya apakah bakal diterima atau enggak? Oke, nanti kita bakal lihat di akhirnya gitu. Semuanya benar-benar ngomongin ya, Volkatif juga ngomongin ya kan. Nah, jadi pokoknya tuh ada 3 bagian ya, ada pakaian dinas harian, pakaian sipil resmi, dan pakaian sipil harian, dan juga pakaian sipil PSL tuh apa ya? Oh, pakaian sipil lengkap gitu ya. Jadi apa namanya, sekretaris dari DPRD Kota Tangerang, Bapak Agus Sugiono, itu kebetulan dia tidak tahu tentang spesifikasi dari material yang kebetulan bakal dibeli untuk menjadi bahan pakaian untuk anggota DPRD yang berada di Kota Tangerang, specifically untuk baju dinasnya gitu. Bahkan dia aja belum tahu gitu. Sneakers Dep juga ngomongin baju anggota DPRD berbahan brand Louis Vuitton. Ada 4 bahan, salah satunya Louis Vuitton. Ya kan? Pertamanya itu 312,5 juta rupiah untuk baju dinas tahun 2020. Baju dinas 2021 itu 675 juta, lebih dari 2 kali lipat ya. Dan ternyata ini according to Sneakers Depth ya, itu katanya tuh ada ongkos jahit sebesar 600 juta rupiah. Berarti total tuh anggarannya mencapai 1,275 miliar gitu. Dan itu menurut gua ini gue jujur baru ini doang yang gua lihat postnya tuh memperlihatkan bahwa ongkosnya itu 600 juta, jadi bakal dikonfirmasi lagi. Nah, nanti kita coba cek yang di Instagram yang lainnya. Tapi kalau misalnya memang ongkos jahitnya 600 juta, itu berarti ya 1,2 miliar hanya untuk sebuah setelan baju aja gitu. Jadi lumayan gimana gitu ya. Gitu. Setelah itu juga ada nih, mewah anggota DPRD Kota Tangerang bakal pakai baju dinas Louis Vuitton. Dan katanya 600 juta untuk ongkos jahit juga. Nah, berarti ini udah 2 source nih yang bilang begitu. Jadi apa namanya? Nggak kaget ya kalau misalkan orang-orang tuh pada marah-marah juga ya gitu ya. Karena kan ya posisi sekarang lagi pandemi, terus kayak menurut gue sih nggak terlalu penting untuk memakai bahan yang branded juga gitu. Menurut gue daripada kita capek-capek pre-order keluar gitu, kenapa nggak kita utilize brand lokal yang Indonesia ya. Menurut gue kualitas bahannya pun nggak kalah gitu loh sama yang brand-brand luar gitu. Ini cuman masalah kayak apakah mereka mau pakai brand lokal atau enggak gitu loh. Gitu. Nah, jadi itu pemenangan tendernya itu dimenangkan oleh CV Adi Prima Sentosa yang mengajukan penawaran harga 675 juta gitu. Nah, terus juga Ketua DPRD Kota Tangerang pun, Bapak Gatot Wibowo tuh nggak tahu tentang bahan pakaian dari merek mewahnya ini gitu anggapannya. Dia tuh tidak mengetahui bahwa, dia juga nggak tahu kalau anggaran pakaiannya itu meningkat 2 kali lipat dari tahun lalu gitu. Jadi, ya lumayan interesting lah ya. Terus juga anggapannya nih, satu baju 5 juta. Satu baju nih, ini satu baju loh. Anggapannya satu baju, kan itu kan mereka dapat 4 setel kan. Berarti 5 kali 4 20 juta. Jadi outfit mereka tuh total 20 juta gitu. Tapi di sini udah dibilang nih, dengan begitu harga outfit mereka berada di kisaran 5 juta rupiah. Oke. USS Fit juga nih, kalian bisa coba cek sih di Instagramnya gitu ya. Aduh, kocak banget sih. Terus juga Deep Sky atau Deepski, wah anggaran untuk baju DPRD naik 2 kali lipat gitu. Jadi lumayan menjadi perbincangan di banyak ini ya, akun-akun informasi di Instagram. Dan apakah jadi atau enggak? Ini hasilnya dibatalkan. Nah, menurut gue gini, kenapa dibatalkan? Mungkin karena tadinya tuh anggapannya mungkin di mata
yang menyusun anggaran ini mungkin ini adalah hal yang biasa gitu, mungkin gak bakal memicu kontroversi, tidak bakal gini gitu, dan tiba-tiba orang-orang pada kayak wah ini nggak bisa nih kok gitu kok blablabla gitu loh, kayak maksudnya kayak kok lagi pandemi gini kok malah nganggarin suatu hal yang sebenarnya nggak perlu gitu, terus kayak emang harus banget ya LV ya, kenapa nggak pakai brand lokal aja, kenapa nggak pakai ini itu, kenapa nggak pakai ini itu, dan juga lagi-lagi pasti bakal ada dugaan ini paling ini mau dikorupsiin gitu katanya gitu. Nah itu ya itu baru dugaan doang gitu ya, kita masih belum tahu apakah memang motifnya itu atau memang kayak sekedar ya agar terlihat mewah tuh makanya pakai yang LV gitu, ya bisa aja juga gitu kan. Tapi ya menurut gue sih yang paling penting tuh ini dibatalin gitu. Karena nah solusinya setelah ini kan berarti kan mereka kan harus nyusun anggaran lagi kan gitu kan. Menurut gue anggarannya tuh sebaiknya justru diturunin dari anggaran tahun 2020 yang dimana tuh masih 312 juta, 312,5 juta. Mungkin bisa dipres lagi gitu kan menjadi 250 atau 200 dan kita pakai kita pakai bahan dari brand-brand lokal gitu. Karena gue yakin banget banyak banget brand lokal di Indonesia yang mampu membuat pakaian dinas lokal, pakaian dinas buatan lokal yang kualitasnya itu bagus gitu dan gak kalah saing dengan bahan-bahan yang di LV. Tapi kalau misalnya memang mengejar prestisius, kita ngejarin kayak brand image, ngejar brandnya gitu ya mau gimana gitu. Tapi gini loh, ini ada satu lagi nih dari Freak Out juga nih, medianya teman gue si Smirnov atau Novi, dia juga bilang kalau misalkan anggaran baju itu dibatalkan. Nah gini, menurut gue lebih baik kita memakai bahan-bahan dari brand lokal. Kenapa? Ya karena pada saat pandemi ini juga itu bakal membantu mereka juga untuk bisa setidaknya nge-smoothen the cash flow dan juga membuat roda ekonomi mereka tuh berjalan lagi gitu. Dan menurut gue juga lebih bagus untuk kita memakai brand lokal secara kita tuh sebagai pejabat publik gitu ya. Kita dalam artian tuh DPRD-nya gitu. Bukan gue ya, gue bukan pejabat publik cuy. Tapi ya itu anggapannya seperti itu. Karena begini, menurut gue siapapun mau lo pejabat publik, mau lo siapapun, selama lo juga berpakaian apapun, lo berpakaian mewah pun juga menurut gue sih nggak masalah, asalkan uang yang digunakan untuk membeli barang tersebut itu adalah uang lo sendiri, bukan uang korupsi atau gimana gitu. Ya itu menurut gue sih nggak masalah, karena semua orang tuh memiliki hak untuk memakai apapun yang mereka mau gitu. Terlebih lagi dengan pewarnaan atau gimana itu kan udah masalah selera, dan untuk masalah mahal atau murah itu relatif bagi orang-orang gitu. Jadi mungkin bagi kalian 200.000 itu mahal, bagi orang lain mungkin 200.000 itu receh. Bagi orang lain tuh 5 juta tuh mahal, bagi orang lain tuh mungkin receh gitu. Jadi soal harga atau mewah atau mahal atau enggak itu sangat relatif gitu. Tapi menurut gue menurut gue untuk orang menjadi sebagai pejabat publik itu lebih baik ya mereka tentunya memakai brand lokal atau brand yang biasa-biasa aja lah gitu, nggak terlalu perlu sampai LV gitu, karena kan ya mereka pejabat publik dan kita mengetahui bahwa di Indonesia ini kan mungkin memang masih ada beberapa masalah yang harus kita lakukan pengentasan lah gitu anggapannya. Ya salah satunya misalkan kemiskinan gitu, atau tidak ratanya ekonomi di Indonesia gitu. Nah itu opini gue aja ya. Mungkin kalau misalkan kalian ada opini kalian sendiri, mungkin kalian bisa langsung aja komen di bawah gitu terkait ini, apakah anggarannya itu konyol banget atau gimana. Mungkin kalian ada solusi juga, lebih baik tuh DPRD menggunakan bahan dari brand apa gitu, karena kan tentunya abis ini mereka harus nyusun lagi anggarannya, dan pasti bakal harus cari anggapannya solusi baru untuk baju atau bahan pakaian dinasnya gitu. Oke guys, kayaknya itu untuk hari ini. Itu sedikit perbincangan dari gue hari ini. Kayaknya seru banget sih menurut gue sih, kayaknya bakal seru juga untuk ngebahas hal-hal seperti bersama kalian. Anyway guys, thank you guys for watching. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe channel Yosholo, and I'll see you guys in the next one. Goodbye.